Halo guys, welcome back to Linwood Channel. Satu varian terakhir yang mau saya bahas dari Côte d'Azur adalah Sea, Lightning, and Thunder. Oke, disclaimer. Ini adalah favorit saya dari ketiga varian, A Lazy Afternoon dan si Bubbles ya. Ini adalah favorit saya. Disclaimer ya teman-teman ya. Kalian kalian nanti mungkin ngerti ya kenapa kok ini menjadi favorit saya teman-teman ya. Oke, untuk boxnya sendiri dia ada di warna ungu. Oke, kayaknya doyan banget ya si Côte d'Azur itu pakai ornamen warna ungu gitu ya teman-teman ya. Seperti ini, dia polosan ya, nggak kayak si Lazy Afternoon yang ada gambar bunganya, ornamen bunga, dan warna si Bubbles yang kayak warna pelangi gitu teman-teman. Oke, di sebelah sini ada sun profile-nya. Kemudian di sampingnya lagi, ini ada prolognya. Saya bacain. Don't be scared, she said. We have fireworks, but the gods and the angels have lightning and thunder. Gitu teman-teman. Ini salah satu-satunya dari ketiga varian tersebut yang ketika dibuka kalian akan amazed. Mungkin seperti saya ketika dibuka boxnya, ini amazed ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Seperti ini teman-teman. Saya gak habis pikir dia bisa sekreatif ini ya. Timnya mereka tuh gila banget. Jadi kayak gini teman-teman ya. Ini ketekuk karena boxnya kan yang penutupnya nabrak sini, jadi agak ketekuk ke bawah gini. Gini teman-teman. Di sampingnya di sini ada gambar petir, kanan dan kiri ini petir ya. Do you see that? Dan di depan ini ada gambar, tebak, ini bunga apa? Ini bunga lavender ya. Ini bunga lavender juga. Dan di belakangnya sini ini gambar petir. Seperti namanya Lightning and Thunder gitu teman-teman. Kita rilis dari rumahnya. Seperti ini. Wow, botolnya juga sangat mengesankan, sangat amaze. Gini teman-teman ya. Seperti ini untuk botolnya. Dia ada di botol yang warnanya bening ya. Capnya sama kayak si Bubbles, dia warnanya hitam plastik ini. Kemudian di depannya ini ada tulisannya CA, Côte d'Azur, Lightning and Thunder. Kemudian wow, ini untuk plastik apa stikernya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, dia sama seperti notes-nya juga. Di sini ada lavender, kemudian di sini ada gambar tone kebin ya, kalau nggak salah ini tone kebin ya. Kemudian di sini ada gambar orange blossom maybe teman-teman, orange blossom atau lily of the valley ya. Dan jusnya ini yang paling brutal, warnanya udah kayak tes celup aja sih. Menandakan perfume ini adalah serinya mereka yang paling bold. Gitu teman-teman. Oke, saya bacakan untuk scent profile ya teman-teman ya. Untuk top notes-nya di sini ada coffee dan mandarin orange. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada lavender LMR and orange blossom. Kemudian untuk base-nya di sini ada vanilla bean LMR dan tone kebin LMR gitu teman-teman. Jauh lebih singkat daripada inspired-nya, yaitu kalian bisa ngerti sendiri ya. Maison Margiela replika coffee break gitu teman-teman. Dimana kalian bisa nemuin ya di top toastnya mereka, di situ ada pepper, orange blossom, patchouli, middle notes-nya ada lavender, coffee, milk, tone kebin, siam benzoin, cypriol oil atau nagarmota, kemudian base-nya di situ ada vanilla, cedar, vetiver. Jauh lebih singkat gitu. Jadi si Côte d'Azur itu mempersingkat notes-notes-nya menjadi ya itu tadi yang saya bacakan, lebih singkat aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini udah saya spray ya sekitar ya 10 menit yang lalu ya. Udah ada base dari si Lightning and Thunder. Ini bekasnya si Bubbles dan ini bekasnya si Lazy Afternoon ya teman-teman ya.
Nanti saya spray yang di sebelah tangan kanan saya, mulai dari initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Satu spray cukup, kena mata. Oke. Wow, ini yang paling sophisticated, paling ribet menurut saya. Di opening aja udah kelihatan, udah tercium ribet gitu teman-teman. Oke, ketika di opening, ya, ini menurut saya ini bukan wangi citrus yang zesty, bukan. Ini justru datang dari citrus yang menurut saya dia tuh manis, tapi nggak sampai kayak permen. Dia hanya mengambil sisi manis dari si orange, sorry, dari orange-nya teman-teman ya. Dan dia ketika di opening itu langsung muncul wangi dari coffee bean-nya gitu, atau biji kopinya. Menurut saya ini bukan hanya ketika di opening ya teman-teman ya, uh, kopinya itu dia wanginya earthy. Dia kayak wangi apa ya, roasted coffee bean yang dia itu bener-bener baru disangrai gitu. Jadi saya nemuin ada wangi-wangi kayak something kayak pahit dan something kayak earthy ya teman-teman ya. Nggak ngerti, saya lihat di Fragrantica si modelnya si siapa tadi, si Coffee Break ya teman-teman, itu ada patchouli. Kemungkinan besar openingnya itu kan dia naruh patchouli teman-teman. Kemungkinan besar saya ngerasa di awal-awal itu ada wangi earthy, wangi kayak something smoky gosong gitu teman-teman. Itu datangnya dari si patchouli gitu teman-teman. Ini lucu, opening ini lucu banget. Enak teman-teman. Kalau saya suka sih openingnya seperti ini. Nah, ketika udah pindah ke middle ya teman-teman ya, wanginya ini sangat dominan wangi lavender. Oke, lupakan lavender yang ada di bubbles. Ini lavendernya condongnya jauh lebih aromatic, jauh lebih manis, lebih creamy, ya, aromatic creamy jelas, dan manis, gitu teman-teman. Saya nggak ngerti ini dia menambahkan vanilla atau tadi sih ada siam benzoin ya teman-teman, dan tonka bean, jangan lupa. Itu kan notes-notes yang manis ya teman-teman ya. Ketika di middle ini udah berasa manis, tapi belum manis yang sampai ke base-nya. Gitu teman-teman. Manis yang seperti ini biasanya datang dari notes tonka bean gitu teman-teman. Ada kayak sisi wangi nati gitu teman-teman, wangi yang kayak kacang tapi bukan kacang tanah ya teman-teman ya. Wanginya kayak slightly nati gitu ya. Terus wanginya ini dia manis tapi nggak sampai kayak vanilla gitu teman-teman. Ketika di middle coffee-nya teman-teman itu dia melebur jadi something yang dia lebih creamy, kemudian dia kayak ada penambahan wangi latte gitu teman-teman. Gak tahu ya apakah notes yang tadi saya baca di Fragrantica si coffee break itu ada si susu yang ngejadiin si coffee-nya tuh jadi kayak wangi latte gitu teman-teman. Itu yang saya di hidung saya rasakan ya. Dan dia bisa bercampur dengan wangi lavender gitu teman-teman. Ini unik banget, ini something new yang belum pernah saya sniff sebelumnya, dan saya juga belum pernah sniff coffee break tuh seperti apa gitu teman-teman. I have no idea for this perfume. Ini enak banget, ini enak banget. Oke teman-teman, ketika di base ya, wangi yang jelas terdetek di hidung saya, ini adalah wangi aromatic dari lavender, creamy dari lavender, vanilla ya, vanilla jelas ini kecium banget,
platoniknya dari si coffee latte-nya itu tadi teman-teman, dan coffee biji kopinya tadi yang udah melebur jadi coffee latte yang sudah saya bilang tadi. Kemudian amber, ada sedikit wangi amber seperti kayu-kayuan gitu teman-teman, tapi yang masih mengarah ke manis ya. Wangi ini tuh gimana ya? Saya bisa ngebayangin wangi seperti ini tuh bisa dipakai di malam hari aja sih teman-teman. Bisa lah dibilang unisex, tapi kalau menurut saya unisexnya ini condongnya jauh ke arah maskulin gitu. Bukan wangi yang kalem, tapi juga bukan wangi yang overwhelming gitu teman-teman. Ini in between gitu. Dan jelas wangi yang seperti ini di kulit saya ini sangat SPL-nya sangat bagus ya. Menurut saya meskipun masuknya dia moderate, tapi moderate-nya itu tuh high gitu teman-teman. Di kulit saya ya, itu bisa sampai sekitar 5 jam untuk hitungan perfume moderate gitu teman-teman. Meskipun dia juga EDP, tapi jusnya itu kualitasnya moderate gitu teman-teman. Ini enak banget menurut saya. Ini salah satu perfume yang worth to buy, nggak sampai, karena saya beli bundling ya teman-teman ya, nggak sampai 9, nggak nyampe 100.000, kalian bisa dapat wangi yang seperti ini gitu teman-teman. Wangi yang wow, saya belum pernah nge-sniff wangi yang seperti ini gitu sebelum-sebelumnya. Even itu di niche ya, waktu itu saya belum pernah nge-sniff ya. Mungkin kalau sekarang sih harusnya udah ada ya wangi yang seperti ini ya teman-teman ya. Saya belum pernah nge-sniff wangi yang seperti ini, dan menurut saya ini juga something new yang ada di brand lokal gitu teman-teman. Saya belum pernah nemuin brand lokal yang wanginya seperti ini gitu. Ini hampir artsy juga sih teman-teman ya menurut saya ya. Gitu. Untuk usia um, di atas 20 tahun ya, saya nggak expect untuk kalian yang masih SMA atau SMP ya suka dengan wangi yang seperti ini, tapi masih dalam hitungan mass placing sih teman-teman, bukan yang kayak oh ini parfum harusnya ada di museum nih gitu. Enggak sampai kayak gitu. Ini masih sangat bisa dipakai, ya masih bisa dikatakan parfum lah teman-teman ya, nggak sampai kenis banget dan nggak sampai ke artsy banget sih teman-teman gitu. Dan untuk SPL-nya tadi udah saya bilang, ini di kulit saya hanya bisa ya, karena moderate ya teman-teman ya, hanya bisa sekitar 4 sampai 5 jam itu maksimal di kulit saya. Dan lumayan bisa nyebar itu sekitar 1,5 meter lah, kurang lebih 1,5 meter itu masih bisa nge-sniff wanginya yang seperti ini gitu. Dan untuk occasion, menurut saya ini occasionnya sangat bisa dipakai di malam hari gitu. Kenapa? Ini wanginya manis, yang udah saya bilang tadi, ini wanginya manis, ini wanginya earthy, kemudian ini wanginya agak creamy gitu ya, creamy antara creamy dari lavender, creamy vanilla, creamy tadi ada beberapa notes yang tadi saya sebutkan tadi teman-teman ya. Gitu. Kalian pakai nongkrong ini enak banget, bener-bener enak banget. Ini bisa kalian jadikan signature scent kalian karena belum ada wangi perfume dengan wangi yang seperti ini gitu teman-teman ya. Rata-rata wangi kopi itu kan akan gagal karena kopi itu kan saking kuatnya DNA-nya itu kan bisa ngebunuh notes-notes lain yang ada di botol perfume gitu teman-teman. Tapi ini enggak, mereka ngecampurnya itu balance banget, dia bisa ngerti porsi lah gitu lah teman-teman. Itu, ini enak banget. Kalian kalau pengen coba something new, yang lavender yang nggak cuma aromatic aja, lavender yang sekedar clean, wangi lavender yang office scent yang gitu-gitu aja, kalian wajib coba sih Lightning and Thunder. Enak banget, bener-bener enak banget. Gitu teman-teman ya. Oke, dari bahasan dari Cote d'Azur Lightning and Thunder. Cukup sekian teman-teman. Jadi untuk bahasan Cote d'Azur, lini-lininya itu udah saya bahas semua, kecuali yang udah nggak ada ya, yang udah nggak rilis lagi itu saya lupa warnanya. Botolnya tuh warnanya apa ya, ada night-nightnya gitu, terus ada warnanya merah, itu saya belum pernah nyoba dan udah nggak ada lagi ya di official store-nya. Ya semoga saya dapat dikennya, jadi saya bisa
menceritakan ke kalian betapa indahnya wangi dari Cote d'Azur ini, teman-teman. Gitu teman-teman ya. Thank you very much. See you later.